Shalom semuanya, selamat pagi. Bagaimana pagimu hari ini? Ya, di tempat saya hujan dari semalam tidak berhenti. Dan seperti biasa, pagi ini saya akan mengantar saudara dengan sharing firman Tuhan. Dan sebelum kita mulai, saya mengajak semua untuk satu hati kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini kami boleh bangun bugar. Dan meskipun hujan dan mendung, beberapa kami percaya ini adalah berkat Tuhan buat kami. Dan kami mau mendengarkan firman-Mu, jangan satupun kami yang Kau lalui. Dan bicara kepada kami, sehingga setiap kami yang mengikuti program ini diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Saya akan sharing firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-6 ayat 43 sampai 45. Saya akan membaca terjemahan baru 2 buat saudara. Demikian firman Tuhan. Tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon dikenal dari buahnya. Dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan apa yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan apa yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Haleluya. Kekasih firman Tuhan, biji mata Tuhan. Saya percaya setiap kita mulai terbiasa membaca Alkitab, dan itu berkali-kali ya, terus menerus. Hampir saya melayani Tuhan, kata-kata itu tidak pernah hilang dari mulut saya. Sebab saya tidak ingin saudara cuma pinter mendengarkan khotbah orang, pinter memahami sesuatu dari yang diajarkan orang, atau sekedar punya pemahaman iman dari orang lain. Saya kepengen saudara menemukan kebenaran, menemukan Tuhan itu dari perjalananmu, journey-mu, ya. Dan itu yang saya rindukan. Maka saya mengajak saudara untuk memulai setiap hari dengan membaca Alkitab. Ya, awalnya mendengarkan saya, tapi lama-lama saya berharap saudara bisa mandiri, ya, sehingga nggak butuh lagi saya, nggak butuh lagi hamba-hamba Tuhan yang lainnya. Saudara ada kerinduan dari hati untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Dalam ayat pembacaan tadi, sebagai bekal kita mengarungi hari ini, kita diingatkan untuk punya buah yang baik. Sebab kalau saudara sudah percaya kepada Tuhan, maka buahmu mestinya baik. Dan buah baik itu bukan cuma sekali panen, tapi terus menerus. Saya pernah punya pengalaman, punya buah ketika dulu masih tinggal bersama orang tua, masih usia remaja. Ada pohon mangga yang menghasilkan buah yang baik, buah yang lebat, tapi beberapa panen setelahnya mulai berkurang dan hasil panennya mulai tidak baik. Rupanya juga pohon mangga itu mesti di-maintenance, ya, tidak otomatis beli bibit pohon mangga yang bagus kemudian hasilnya akan bagus senantiasa. Harus ada treatment khusus. Sama dengan kita. Ketika kita sudah melekat sama Tuhan, tinggal dalam Tuhan, maka kita pasti akan menghasilkan buah yang baik. Tapi agar terus sepanjang hidup kita menghasilkan buah yang baik, harus ada treatment dari diri kita, harus ada inisiatif, harus ada effort dalam diri kita untuk terus semakin memperbaiki diri, semakin mau untuk menjadi a better man, menjadi manusia yang lebih baik. Sehingga akhirnya sepanjang sisa hidup kita terus menghasilkan hal-hal yang baik tadi. Ini yang ditekankan oleh Lukas pasal 6, perkataan Tuhan Yesus yang LAI, terjemahan baru 2, memberikan judul perikop pohon dan buahnya. Orang yang baik mengeluarkan apa yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan apa yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Jadi koreksi dirimu sendiri. Belajar kita mengkoreksi diri dengan mau merendahkan hati, bertanya atau meminta informasi kepada orang yang kita percayai yang ada di sekitar kita. Bagaimana diri saya? Apakah saya sudah jadi orang yang baik? Orang yang baik itu, kata Alkitab, akan mengeluarkan hal-hal baik karena perbendaharaan di hatinya itu semuanya baik-baik. Maka ini dipengaruhi dengan apa yang kau masukkan dalam hidupmu. Apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, apa yang kau rasa, apa yang mau kau masukkan, informasi apapun yang masuk dalam diri kita. Makanya berkali-kali dalam pembelajaran yang saya sharingkan kepada saudara, saya mengajak kita untuk jadi orang yang objektif. Orang yang objektif itu orang yang benar-benar mau membaca semua informasi, baru dia mencernanya, kemudian mengekspresikannya. Orang yang objektif akan bisa melihat sesuatu dengan sudut pandang yang baik, karena dia sudah melihat dari versi angle manapun, ya.
Hari-hari ini ya sudah hampir, contohnya di Indonesia ini ya, sudah hampir 10 tahun di rejimnya Pak Jokowi ini, saya melihat banyak orang yang benci sama Jokowi sehingga nggak bisa melihat yang baik. Orang yang cinta Jokowi nggak bisa melihat juga hal yang buruk dari Jokowi. Jadi ada ekstrim. Yang satu kalau membenci ya semua yang dilakukan Jokowi itu jahat, jelek, ya. Pokoknya bencilah sama Jokowi, nggak ada gitu apresiasi tetap terhadap apa yang dikerjakannya. Sisi yang lain yang pecinta mati-matian Jokowi nggak bisa juga melihat kesalahannya. Saya sedih gitu melihat hal itu ya. Saya makanya mengekspresikan perasaan saya terhadap Pak Jokowi ya dalam sosial media saya. Sehingga orang-orang yang mengikuti saya sejak belasan tahun yang lalu, di mana saya mengarahkan diri saya untuk mendukung Pak Jokowi, sekarang tahu posisi saya bahwa saya menarik diri. Kenapa? Apakah saya adalah petugas partai? Enggak. Saya cuma berpikir dengan logika saja bahwa hari-hari ini yang dilakukan oleh beliau itu sesuatu yang blunder, ya. Mau memperpanjang kekuasaannya, terus juga mengkondisikan anaknya bisa naik menggantikan dirinya meskipun hanya jadi cawapres. Dengan kekuasaan dia bisa merubah undang-undang syarat untuk menjadi cawapres, di mana undang-undang itu kalimatnya aslinya cuma yang menjadi calon harus 40 tahun ya minimum. Tapi kemudian ditambahi dengan klausul koma, tapi boleh di bawah 40 tahun selama sudah pernah menjadi pejabat yang dipilih lewat pemilu. Ini kan sesuatu yang abal-abal aja, yang ala-ala aja, yang dikondisikan memang untuk anaknya. Sebab yang saya tahu sejak awalnya ada 3 capres, dan dari 3 capres itu tidak pernah muncul cawapres yang usianya di bawah 40 tahun kecuali si Gibran itu. Jadi saya akhirnya memposisikan diri, dan saya kepengen bukan dalam hal ini saja, saya kepengen semua saudara bisa melihat dengan objektif, sehingga kita bisa menilai dengan benar. Jangan jadi orang yang cinta buta. Sama terhadap Yesus juga demikian, sama terhadap Bapa juga demikian. Kita mencintai dia ya dengan sungguh, tapi kita harus tahu mencintai dengan objektif bukan subjektif. Bukan mentang-mentang kita jadi Kristen terus kita membela Kristen mati-matian tanpa mengerti Kristen itu apa. Kita membela Tuhan mati-matian tapi kita nggak ngerti Tuhan itu siapa. Contoh dalam sejarah perang salib itu adalah orang-orang Kristen di zaman itu yang mengaku membela Tuhan, bawa salib kemana-mana, rela mati buat Yesus, tapi nggak mengerti Yesus. Sebab kalau kita mengerti Yesus, Yesus mengajarkan kita harus mengasihi musuh kita. Yesus membenci kekerasan, Yesus benci perang. Yesus bahkan ketika Petrus mengangkat pedang dan memotong telinga prajurit-prajurit yang menangkap Yesus di Getsemani, Yesus berkata, sarungkan pedangmu. Ya, Yesus tidak menggunakan kekerasan untuk agar murid-muridnya membela dirinya. Yesus tidak ingin dibela dengan kekerasan oleh kita. Jadi apa yang dilakukan oleh banyak orang Kristen dalam sejarah itu mestinya menjadi pembelajaran bahwa mereka melakukan dengan rasa cinta kepada Yesus, tapi cinta yang membutakan, cinta yang tidak mengerti, cinta yang tak paham, cinta buta. Saya tidak ingin saudara seperti itu. Nah saudara, maka isi hatimu dengan hal yang baik, dengan firman Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan. Belajar untuk membaca banyak hal, perluas wawasanmu ya, sehingga kita itu bisa memahami dan mengerti banyak aspek dalam kehidupan, banyak hal dalam kehidupan, sehingga akhirnya keputusan kita, baik yang terucap maupun dalam tindakan, itu keputusan dan ucapan yang benar-benar sangat objektif. Firman Tuhan di dalam ayat 45 Lukas 6 tadi mengingatkan, sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Ya, hari-hari ini banyak orang calon pemimpin yang katanya beretika ya. Tapi ternyata ucapan-ucapannya kata-kata yang yang kasar gitu ya. Di satu sisi ada orang yang ketika didebat sama lawannya, orang itu tidak beretika, orang itu lupa kacang akan kulitnya dan seterusnya. Dalam debat di televisi seolah-olah dia tidak melawan, tapi di depan pendukungnya kata-kata yang ya kasar lah ya, kata-kata yang kasar dalam konteks Indonesia diucapkan dan menunjuk kepada lawan politiknya itu. Ini sesuatu yang dipertontonkan hari-hari ini, di mana orang-orang berusaha untuk memframing, berusaha untuk menggambarkan dirinya sebagai manusia yang baik, manusia yang mengampuni, manusia yang sempurna, tapi kalau hatinya busuk ya tinggal tunggu waktu aja. Saya berharap saudara belajar dan berusaha untuk di akhir pekan ini mengisi yang baik-baik saja,
Lihat yang baik-baik saja, dengar yang baik-baik saja, baca yang baik-baik saja, masukkan informasi yang baik-baik saja. Kalau namanya hoak jangan dimasukkan, jangan didalami. Kalau dapat informasi dari apapun, cek kebenarannya. Hari-hari ini banyak sekali informasi yang dikirim oleh orang lewat japri kepada saya, informasi tentang apapun. Tapi saya sedih, informasi itu ternyata informasi yang hoak, paling tidak valid. Sebab saya cek, ketika informasinya saya cek di kantor berita yang resmi, juga sumber terpercaya, itu tidak termuat, dan akhirnya kita mendapatkan informasi yang bias. Dan kalau kita ikut juga men-sharingkan itu kepada orang banyak, kita sama saja juga membuat banyak orang menjadi lebih bodoh lagi. Semoga saudara mengeluarkan buah yang baik, dan yang buah yang baik itu akan keluar kalau saudara memang dari hatimu isinya hal yang baik. Dan isi hati yang baik itu didapatkan dari informasi yang kita masukkan ke dalam diri, semua yang baik, semua yang benar, semua yang objektif, semua yang bisa dipertanggungjawabkan. Semoga saudara bisa menjalani weekend di Jumat ini dengan luar biasa, sehingga kalimat-kalimat Good Friday, Jumat yang baik itu tergenapi buat kita. Tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sudah sharing firman Tuhan dari Lukas tentang pohon dan buahnya, dan kami rindu pengen senantiasa memiliki buah yang baik di sepanjang hidup kami. Berkati aktivitas kami hari ini, sepanjang malam hujan di tempat hamba ini Tuhan, doa agar kami bisa meluangkan waktu atau bisa beraktivitas dengan bantuan Tuhan. Kalau kami bekerja, melakukan dengan transportasi umum, jaga lindungi kami sehingga kami bisa sampai ke tempat kerja kami dengan baik. Berikan kami kekuatan, ekstra imun yang dari Tuhan, sehingga meskipun cuaca tidak mendukung, kami bisa sehat, tidak flu, tidak pilek, tidak batuk. Kami punya daya tahan tubuh yang baik, dan kami mau menjaga diri kami dan sekaligus bergantung pada Tuhan juga. Sertai langkah kami sehingga Jumat ini bisa kami selesaikan, sehingga kami bisa menikmati nanti weekend esok hari Sabtu dan Minggu dengan bahagia bersama dengan keluarga. Dan kami serahkan hidup kami hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Shalom semuanya, God bless you.